Baik, shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang semangat dong, masih pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Tuhan baik. Boleh dong kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Yes, God is good. Selamat bergabung juga buat saudara-saudara yang bergabung via Zoom. Selamat mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya ajak mari kita semua boleh bersatu hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang luar biasa baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan gak pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan selalu ada dalam hari-hari kami Tuhan Yesus. Memberikan jalan keluar ketika kami ada dalam masalah, bahkan Tuhan ada ketika kami berbahagia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kalau sampai saat ini kami semua masih sehat, orang tua kami, keluarga kami, teman-teman kami, sahabat kami, bahkan kami dalam pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami itu baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah kami hari ini Tuhan. Berkati alat-alat yang kami gunakan Tuhan Yesus. Berkati jaringan yang kami pakai. Berkati semua talenta yang kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, baik yang offline maupun yang online. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus boleh mengurapi semua kami. Layakanlah kami Tuhan Yesus untuk menikmati hadirat-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang siap beribadah, mari sama-sama katakan amin. Baik, kita akan memuji Tuhan. Saya boleh ajak jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita akan sama-sama naikkan pujian bukan terbang tinggi. Tuhan, takkan gantiku. Janji-Mu terangkan di jalan-jalanku, kebenaran-Ku setiap waktu menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan,
memuji Tuhan? Sekali lagi masih semangat memuji Tuhan? Amin. Mari sekali lagi kita naikkan satu pujian dari utara sampai ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan Tuhan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Siapa dia? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Sekali lagi dari utara sampai ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari mana? Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan Tuhan disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Luar biasa. Gimana Tuhan dipersilakan dulu kembali. Baik, kesempatan kepada jemaat Tuhan yang mempersiapkan kesaksian pujian buat Tuhan. Halo. Ulangi lagi. Halo. Apa kabar semuanya? Ya. Puji Tuhan ya, ajaib Allah kita. Selamat datang semua Bapak Ibu Saudaraku yang mungkin baru pertama kali hadir ya, bergabung di ibadah kami. Bersyukur untuk setiap hadiran Bapak Ibu juga, dan saya mau persembahkan satu pujian buat Tuhan. Sebetulnya saya dapatkan lagu ini, diingatkan, bukan saya dapatkan, jadi saya suka menciptakan lagu ini. Saya diingatkan kembali lagu ini beberapa minggu yang lalu, 1 bulan lah ya. Itu masa dimana sebetulnya saya sudah mengalami satu pergumulan,
ngomong salah sih, tapi ya bisa dibilang ujian lah ya terhadap iman. Dan itu berkaitan dengan keuangan juga segala macam. Dan satu hal yang Tuhan nyatakan bahwa Tuhan tidak sendirian gitu ya. Dan kemudian waktu Tuhan nyatakan seperti itu, satu pujian ini yang muncul mengingatkan bahwa burung di udara aja Tuhan pelihara gitu ya, bunga di padang itu Tuhan yang mempercantik. Apa arti hidup kita kalau kita khawatir dengan keuangan kita, dengan masa depan kita, semua Tuhan pasti sediakan. Dan satu pujian buat Tuhan saya persembahkan bersama dengan Tuhan saya. Kala ku cemas akan masa depan dalam kehidupanku, mau lihat burung-burung di udara yang tak mengumpulkan berkah, mati hidup dalam surga. Mau lihat bunga-bunga yang dipanen, yang hidup hari ini dan esok layu kembali. Kadang ku takut, aku ragu, aku bimbang. Ku lupa ada yang kuasa yang dapat memberi sukacita. Ku mau jadi burung, ku mau jadi bunga yang tak ada rasa takut. Dengan rasa percaya diri, aku maju tanpa ragu, karena Kau menolongku. Kala ku cemas akan masa depan dalam kehidupanku, mau lihat burung-burung di udara yang tak mengumpulkan berkah, tapi hidup dalam suka. Mau lihat bunga-bunga yang dipanen, yang hidup hari ini dan esok layu kembali. Kadang ku takut, aku ragu, aku bimbang. Ku lupa ada yang kuasa yang dapat memberi sukacita. Ku mau jadi burung, ku mau jadi bunga yang tak ada rasa takut. Dengan rasa percaya diri, aku maju tanpa ragu, karena Kau penolongku. Kadang ku takut, aku ragu, aku bimbang. Ku lupa ada yang kuasa yang dapat memberi sukacita. Ku mau jadi burung, ku mau jadi bunga yang tak ada rasa takut. Dengan rasa percaya diri, aku maju tanpa ragu, karena Kau penolongku. Karena Kau penolongku. Karena Kau penolongku. Luar biasa, maju terus. Jangan ragu-ragu ya. Ada lagi kah yang mau memberikan persembahan pujiannya untuk Tuhan? Baik, kalau tidak ada lagi, mari kita siapkan hati kita.
kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita menyembah Tuhan kita. Terima Tuhan kalau berdiri bersama-sama dengan kita.
rencanamu dan pilihanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, semasa depanmu bangsa yang tak pernah gagal, rencanamu dan hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, semasa depan di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Yes, you are Lord. Ku aman dalammu, Harapanku dan harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. percaya. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya. Ku percaya, ku aman di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Bapa, kami bersyukur penyertaan Kau setia dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami percaya kalau pagi hari ini kami bersama-sama beribadah, Tuhan. Baik yang online, offline, Bapa, kami tahu semuanya ada dalam rancangan Tuhan, ada dalam waktunya Tuhan untuk mempersiapkan setiap kami masuk dalam rencana Kau yang lebih lagi. Kami menghormati kehadiran Kau di tempat ini. Kami menghormati pekerjaan Engkau. Lakukanlah Tuhan apa yang Bapak inginkan dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan boleh diperbaharui oleh roh Engkau Bapa. Kami berdoa baptis terus kami dengan api-Mu Tuhan. Perbaharui kami Bapa. Dan kami mau Tuhan semakin hari setiap kami boleh semakin serupa dengan gambaran anak-Mu Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa sungguh hanya yang berasal daripada Engkau disampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk. Shalom setiap rekan-rekan yang ada di Zoom. Tuhan berkati kita semua. Mari kelihatan masih jalan ya. Gak usah ngebut-ngebut Pak ya. Oke. Pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang leader atau follower ya, tentang pemimpin atau pengikut.
Kita lanjutkan, kita lihat dasar atau kebenaran firman-Nya. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Ulangan pasal Nah, saudara, kebenaran firman Tuhan ini sering sekali kita dengar dan kita harus mengerti artinya, sehingga ketika doa berkat, ya, sering sekali bahwa firman Tuhan atau ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dan terakhir menutupnya bahwa engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, amin ya. Nah, kadang bahwa kita berpikir bahwa kepala tentunya adalah bos, gitu ya, adalah direktur atau pemilik perusahaan. Ya, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan apa yang Allah maksud ketika Allah mengatakan kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Diingat bahwa ketika Allah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini adalah untuk seluruh bangsa Israel. Ya, orang-orang Israel sedang berkumpul di sana, kemudian doa-doa berkat itu disampaikan. Ya, Tuhan akan berkati keluar masukmu, gitu ya. Tuhan akan berkati bakulmu, kemudian akan berkati kandunganmu, gitu ya. Artinya bahwa Allah bicara bukan hanya perorangan, tetapi kepada seluruh bangsa, ya. Dan juga Allah bicara kepada individu-individu yang ada. Ya, tentunya kalau seandainya semua orang Israel waktu itu yang dimaksud adalah kepala, akan terjadi keributan. Ya, bayangkan 1,5 juta orang semuanya kepala, dan tidak ada yang mau diatur. Ya, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, saudara. Dari terjemahan baru katakan seperti ini. Kita baca sama-sama ya. Dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 13 ini. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, saudara, untuk terjemahan versi mudah dibaca dan bahasa Indonesia sederhana ya, itu yang di bawah ya. Di sini jelaskan. Jadi ayat firman Tuhan ketika bicara tentang leader atau follower ini diambil dari terjemahan bahasa Indonesia sederhana ya. Dikatakan seperti ini, Tuhan Allahmu akan menjadikan kamu pemimpin di antara bangsa-bangsa dan bukan pengikut. Kalau kamu setia mentaati semua perintah Tuhan yang saya berikan kepadamu hari ini, kamu akan semakin makmur dan tak pernah mundur. Amin, seluruh ya. Nah, ini adalah kerinduan setiap anak-anak Tuhan bahwa kita Tuhan tetapkan menjadi kepala. Oke ya. Nah, kenapa pengen jadi kepala? Kenapa pengen diberkati? Kenapa ingin jadi pemimpin? Karena kita mungkin pernah alami ya bahwa yang jadi buntut atau orang-orang yang disuruh-suruh itu biasanya tidak menyenangkan. Ya, sekalipun dia benar, tetapi bawahan itu tidak boleh protes. Akadnya tidak boleh protes karena apa yang dikatakan bos itu selalu apa? Selalu benar. Ya, itu adalah kunci untuk kita berhasil. Apa yang dikatakan pemimpin itu selalu benar. Ya, kalau tidak setuju ya sebaiknya keluar dari perusahaan tersebut. Ya, cari perusahaan yang perintah saudara akan didengarkan. Seperti itu ya. Nah, kita lihat pengertian menjadi kepala atau pemimpin. Yang pertama, menjadi kepala atau pemimpin adalah masalah kualitasnya. Ya, jadi ketika Tuhan memberkati kita, maka Allah pertama memperbaiki kualitasnya. Ya, jadi tidak langsung bahwa dia jadi pemimpin, dia jadi kepala, tetapi Allah perbaiki dulu anak-anak Tuhan mempunyai kualitas yang benar, baru Allah bisa mempersiapkan dia menjadi apa yang Allah inginkan, menjadi kepala atau menjadi pemimpin. Ya, pertama bahwa menjadi kepala atau menjadi pemimpin adalah masalah kualitas yang pertama. Setelah itu, jabatan, materi, harta, status adalah bonusnya. Ya, semangat seluruhnya ya. Jadi kita akan lihat selanjutnya ya, bahwa pertama bahwa Allah memperbaiki kualitasnya. Nanti kalau ada uang, kalau kita naik jabatan, kalau kita mempunyai materi, ya, atau status kita semakin tinggi, kita dihormati orang, itu adalah bonus yang mengikutinya ketika penetapan Allah atas kita itu menjadi kepala dan kita menjadi pemimpin yang Tuhan tetapkan. Ya, nah, yang kedua, menjadi kepala dimaksudkan orang yang terpandang, dihormati, diakui kredibilitasnya dan dapat diandalkan pada bidangnya. Ya, saya ambil contoh misalnya Yusuf ya.
Saudaraku, waktu itu Yusuf Tuhan tempatkan dimanapun, ya dia jadi kepala. Entah dia di dalam penjara, bayangkan bahwa penjara adalah tempat orang-orang buangan. Mereka sangat terbatas. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa Yusuf itu di dalam lubang tutupan. Ya, artinya bahwa mereka punya penjara bawah tanah, itulah yang ditempati oleh Yusuf. Tetapi di tempat ini dikatakan bahwa Yusuf dianggap layak untuk memimpin. Ya, kepala penjara menempatkan Yusuf sebagai wakilnya. Ya, dan apa yang Yusuf kerjakan ternyata itu berhasil. Sebagai apa? Sebagai orang tahanan. Ya, catatannya ya, bahwa berhasil sebagai orang tahanan. Nah, kemudian ketika Tuhan tempatkan Yusuf juga sebagai budak di tempat Potifar, firman Tuhan katakan bahwa Yusuf katakan kepada Potifar ya, kepada istri Potifar bahwa di tempat ini ya, bahkan Potifar pun ya, kuasanya masih kalah sama Yusuf. Ya, semuanya dipercayakan pada dia. Apa yang dipegang oleh Yusuf itu berhasil. Ya, cuma istrinya yang tidak dipercayakan. Ya, semuanya itu yang dia pegang itu berhasil. Ya, karena apa? Karena dia diberkati oleh Tuhan. Ini yang Allah maksudkan ketika kita Tuhan tempatkan untuk menjadi kepala, menjadi seorang pemimpin. Kualitasnya adalah kualitas yang Allah tetapkan. Nah, saudara, yang ketiga, menjadi kepala yang dimaksud adalah melalui proses yang Allah kerjakan. Ya, nah, saudaraku, ada proses yang Allah butuhkan untuk menyiapkan setiap anak-anak Tuhan sampai dia menjadi kepala. Amin ya. Kadang ini yang kadang anak-anak Tuhan ingin langsungnya. Tuhan, kapan sih saya jadi kepala? Tuhan, kapan sih saya jadi pemimpin? Tuhan, kapan sih saya jadi orang terpandang? Tunggu, saudaraku. Ada waktunya Tuhan. Ya. Nah, slide selanjutnya bicara tentang syarat menjadi kepala. Oke, nah, nah, syarat menjadi kepala. Saudaraku, firman Tuhan katakan seperti ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Nah, yang hitam katakan seperti ini. Ada syaratnya. Katanya apa? Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ya, nah, saya ingat bahwa dulu saya punya teman, ya. Kemudian biasanya dalam pelajaran, karena saya sering sampaikan ya bahwa saya bertobat itu ketika saya SMA ya. Sementara ketika SMP pelajaran saya itu bukan nggak bisa, males kan, nyontek terus. Jadi ketika masuk SMA, tanda kutip walaupun agak pintar gitu ya, tetapi saya kalah dengan teman-teman yang lain karena mereka rajin gitu ya. Nah, kemudian ada satu teman saya yang rajin sekali ya, dan biasanya nilai dia lebih tinggi gitu ya. Nah, satu kali dalam tes yang cukup menentukan waktu itu, ternyata nilai saya tuh jauh di atas dia ya. Kemudian dia diam, dia kata seperti ini, Tuhan itu nggak setia ya. Wah, kenapa ya? Nah, coba kamu sama saya gitu ya, nilai kamu lebih bagus gitu ya. Harusnya kan saya. Jadi saya bilang dia sombong banget gitu ya. Kemudian saya bilang gini, loh dasarnya apa? Karena kan firman-nya ada ya. Apapun juga yang kamu perbuat dengan senang hati gitu ya. Dengan senang hati seperti itu Tuhan. Bukan itu. Apa ya ayatnya sebentar. Sebentar. Allah akan melakukan apa ya? Yang baik itu iya benar, bagus banget ya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, kemudian saya bilang gini, dia katakan ayatnya ya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia lupa bahwa ayat itu belum selesai. Ayat itu katakan bahwa untuk setiap orang yang mengasihi Dia. Ya, saya bilang, oh, selama ini kamu itu ketika mengejar target dalam studi, kamu melupakan ibadah untuk PA dan lain-lain, ya. Nah, sementara janji Tuhan itu nggak boleh dipotong di tengah. Dia katakan yang mengasihi Dia, ya. Waktu lama sampai dia sampai berapa tahun pun dia tetap masih tetap protes dengan dengan nilai yang dia dapat. Ya, serta ingat bahwa ada syaratnya, ya, untuk menjadi kepala, untuk menjadi pemimpin ada syaratnya, dan syaratnya adalah apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ya, saya ilustrasikan seperti ini. Kalau seandainya saudara ngisi air ke botol ya,
Tentunya kalau mata ditutup susah, benar nggak? Ya, mata ditutup walau pegang pun kadang tumpah. Ya, apalagi kalau saudaraku sembarangan ngisinya. Ya, paling mudah misalnya ya, yang paling kecil siapa? Siapa namanya? Ada siapa misalnya ya? Kristi. Oh, Kristi. Ya, misalnya tolong tuangkan air ke dalam botol. Ya, saya pikir tidak semuanya akan masuk. Ya, nah ilustrasi seperti ini. Ketika berkat Allah dicurahkan, posisi kita harus benar. Amin. Ya, posisi kita harus benar bahwa ketika air ditumpahkan, kita ada di tempat posisinya air itu jatuh. Ya, nah saudaraku, posisi Allah untuk menempatkan setiap anak-anak Tuhan menjadi kepala, menjadi pemimpin adalah posisi kita harus benar di dalam tempat yang Allah tetapkan. Ya, firman Tuhan katakan tempat yang baik adalah di antara saudara-saudara seiman. Ya, karena firman Tuhan katakan kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan. Jadi ternyata ketika kita berkumpul, ya, Allah memerintahkan berkatnya. Kenapa? Karena kesanalah, ya, dalam persekutuan orang-orang benar, ya, dalam ibadah orang-orang benar, berkat Allah sedang dicurahkan. Amin. Ya, dan pagi hari ini bahwa berkat Tuhan sedang dicurahkan tengah-tengah kita. Ya, nah kita lanjutkan ya. Nah, saudaraku, proses menjadi kepala ada hal-hal yang Allah mau bentuk. Ya, yang pertama, seperti firman Tuhan katakan tadi, melakukan firman Tuhan dengan setia. Ya, kalau dibalik gampang ya. Kalau seandainya kita tidak melakukan firman Tuhan dengan setia, kira-kira berlaku nggak firman? Ya, firman ini tidak berlaku karena dia syaratnya adalah melakukan dengan setia. Bahkan kalau saudaraku lihat dalam kitab Ulangan pasal 28 kan berkat. Kemudian selanjutnya adalah bicara kutuk. Ya, hal-hal yang terjadi kebalikannya. Tetapi jika engkau tidak melakukan firman Tuhan dengan setia, artinya inilah engkau akan menjadi ekor dan bukan menjadi kepala. Yang kebalik yang terjadi. Ya, jelas ya. Ada syaratnya dan Allah mau bahwa setiap anak-anak Tuhan boleh meraih apa yang Allah janjikan menjadi kepala. Yang kedua, ya, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kemudian baliknya melakukan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kemudian melakukan firman Tuhan dengan setia. Ya, mendengar kemudian melakukannya. Ya, dan Allah akan memberkatinya. Yang ketiga, Allah memberkati dengan hikmat, Allah memberikan perlindungan, Allah akan memberikan kebijaksanaan. Ya, dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita buat kaki kita dan terang buat jalan-jalan kita. Jadi Allah menjelaskan, menerangi posisi saudara. Ya, dan Allah menyertai dengan berkatnya. Bahkan ketika Yusuf dalam lubang tutupan pun Tuhan memberkati dia. Ya, nah saudaraku, entah kita kerja misalnya sebagai cleaning service atau sebagai pembantu rumah tangga misalnya atau sebagai apalagi sebagai karyawan, apapun posisi kita, Tuhan perintahkan berkat. Amin. Ya, Tuhan menempatkan bahwa kita akan jadi orang terpandang dalam posisi kita. Ya, bukan sebagai misalnya sebagai direktur saja, enggak, itu adalah masalah bonusnya. Tetapi yang Allah mau adalah kualitas kita benar di hadapan Tuhan. Ya, sehingga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, ketika Tuhan memberkati kita, saudaraku, baik misalnya kita hanya kerjanya nyapu jalan ya, ternyata itu berhasil. Ya, dan ada perbedaan. Saya akan bacakan dari kitab Kejadian pasal 26 ayat 28 ya. Kejadian pasal 26. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Seluruh ini yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Kanaan terhadap Abraham. Ya, mereka lihat bahwa kami lihat ya bahwa Tuhan menyertai engkau. Amin, saudaraku. Jadi ketika bahwa kita ada dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan katakan bahwa hari ini kamu harus rajin, hari ini kamu harus setia, hari ini kamu harus jujur, dan kita lakukan. Ya, dan ketika kita lakukan, Allah perintahkan berkat-berkat itu atas kita. Ya, dan yang lain-lainnya bonus-bonusnya mengikuti. Ya, orang-orang dunia
entah atasan kita, entah karyawan kita, entah orang-orang sering kita akan katakan, saya lihat loh, kamu diberkati Tuhan. Amin, saudaraku, ya. Atau seperti kepala penjara katakan pada Yusuf, ya, ditempatkan untuk Yusuf menggantikannya, ya, tetap kepala penjara itu, tetapi tugasnya Yusuf yang lakukan. Karena apa? Aku lihat Tuhan berkati engkau. Amin, saudaraku. Ketika hal ini terjadi, maka akan terlihat bahwa ke depannya teman-teman saudara, rekan kerja saudara, keluarga saudara akan katakan, saya lihat bahwa Tuhan berkati engkau, ya. Silakan kerjakan A, kerjakan B. Maka Tuhan akan mengangkat setiap saudara, ya. Firman Tuhan akan digenapi. Amin, ya. Nah, saudaraku, itu yang Allah mau kerjakan dalam hidup kita. Kita akan lanjutkan ketika kepala menjadi ekor, ya. Nah, saudara, firman Tuhan tetap, ya. Saya akan bacakan supaya lebih jelas. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Ya, kapan kepala itu akan menjadi ekor? Ketika kita mulai berubah setia. Nah, saudara, biasanya anak-anak Tuhan ketika ikut Tuhan sudah 10 tahun, 20 tahun gitu ya, puluhan tahun ya, belasan tahun gitu ya. Kadang suka ingat ketika pertama kali dipanggil Tuhan. Ingat gak, saudara? Ya, waktu saudaraku ketika pertama kali saya menyerahkan hidup pada Tuhan, saya ingat ya, itu air mata mengalir, hidung mengalir juga gitu ya. Waduh, dengan penuh tangisan. Ya, Tuhan, saya ingat lagu ya, Bapa, aku persembahkan hidupku, itu sambil teriak. Ini Tuhan, hidup saya serahkan. Ya. Dan ketika ingat kasih yang mula-mula, sepertinya segala sesuatunya itu tidak berarti. Harta kekayaan itu tidak berarti. Allah segala-galanya. Ya. Nah, saudara, inilah ketika Allah menentukan kita menjadi kepala dan dia bukan menjadi ekor. Mungkin waktu itu kita belum melihat berkat-berkat Tuhan. Kita belum tahu banyak firman Tuhan. Tetapi Allah telah menetapkan bahwa mulai saat ini aku akan memberkati engkau. Ya, firman ini berlaku. Engkau akan menjadi pemimpin. Engkau akan menjadi kepala. Aku akan berkati engkau. Walaupun kita belum dapatkan, tetapi janji Tuhan saat itu sudah kita dapatkan. Jelas, saudaraku? Ya. Dan biasanya setelah itu kita mulai ikut Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan tidak pernah berubah, bahwa ketika kita ikut Tuhan pasti akan dipercayakan untuk melayani. Amin. Ya, nggak mungkin saudaraku dipanggil Tuhan, mengasihi Tuhan, kemudian saudaraku sendirian aja. Saya mengasihi Tuhan tetapi tidak terlibat dengan saudara seiman yang lain. Nggak mungkin, saudara. Pasti ketika kita dikasih Tuhan, Tuhan berkati kita, ya, Tuhan mengangkat kita, pasti ada satu persekutuan, ya, pasti ada satu persekutuan dan kita melibatkan untuk membantu, entah saudaraku misalnya mencuci piring, gitu ya, atau saudaraku menyapu, atau saudaraku menerima tamu, atau dalam ponsel menyediakan konsumsi, yang menyapa orang atau kunjungan, pasti ada yang dikerjakan, ya. Dan lewat pekerjaan inilah saudaraku akan lihat bahwa penyertaan Allah ini akan luar biasa, ya. Engkau akan lihat prosesnya tidak pernah berubah. Kita mulai melayani dan Tuhan memberkati, ya. Entah dalam pekerjaan Tuhan berkati, entah dalam keuangan Tuhan berkati, dalam kesehatan Tuhan berkati. Dalam keluarga Tuhan berkati. Silakan saudaraku cek ya, saudaraku introspeksi diri ya, untuk yang sudah ikut Tuhan bertahun-tahun. Ini yang terjadi prosesnya. Pasti. Ya, karena apa? Karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Ya, bahwa ketika kita taat, firman Tuhan itu akan menerangi hidup kita. Tuhan akan mengangkat kita dan firman Tuhan ini tidak pernah dicabut, saudaraku. Kuncinya adalah kita setia di dalam Tuhan. Kapan kepala itu menjadi ekor? Ketika kita berubah setia. Ya. Nah, saudara, saya sampaikan tadi bahwa yang kedua ya, ketika puas dengan bonus-bonus ya, pertama katakan bahwa sebetulnya menjadi kepala bicara tentang kualitas, harta, kekayaan, kemegahan, materi, uang, jabatan, kesehatan, itu adalah bonusnya. Amin, saudaraku? Ya, tetapi kadang bahwa ketika seseorang telah mendapatkan bonusnya, posisi kita dia sudah baik dalam pekerjaannya. Ya, posisi keuangan dia sudah cukup, keluarga dia sudah merasa dia mampu, harta dia sudah banyak. Dia lupa bahwa janji Tuhan adalah menjadi kepala. Dia akan tetap naik dan tidak tetap. Ya, kenapa setiap orang kadang berhenti? Karena dia mengejar bonusnya yang Allah berikan, bukan penetapan Tuhan untuk menjadi kepala. Hati-hati, saudara ya. Karena bahwa ketika kita ikut Tuhan,
uang sudah banyak, mulai pelayanan dikurangi. Ya, mulai tidak melayani Tuhan, mulai mengurangi tidak saat teduh. Saudaraku, janji Tuhan akan terjadi. Karena firman Tuhan tidak selesai hanya menjadi kepala. Dia katakan, engkau akan menjadi ekor. Amin, saudaraku. Ya, Allah mau bahwa pagi hari ini, engkau pernah merasakan kasih Tuhan. Bagaimana bagaimana Tuhan mengangkat kita. Ya, saudaraku, jangan sampai hal yang terbalik yang terjadi. Allah mau menetapkan engkau menjadi kepala dan tetap naik, ya. Jangan kejar bonus-bonusnya. Bonus itu akan mengejar ketika engkau ada dalam Tuhan, ketika engkau melayani Tuhan bersama-sama, ya. Nah, saudaraku, Mazmur pasal 42 ayat kelima, ini yang Daud katakan, ya. Mengapa engkau terberat, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jika pagi hari ini, saudaraku, di antara saudara merasakan sepertinya ada sesuatu yang susah, ada yang berat, ya, engkau sedang berpikir bahwa saya kekurangan, mungkin engkau sedang keluar daripada jalur yang Allah tetapkan. Saya sampaikan bahwa berkat Tuhan adalah pusat di mana air tadi ditumpahkan. Mungkin engkau sedang beralih ke kiri, ke kanan, atau ke depan, atau ke belakang. Kembalilah pada posisi di mana pencurahan berkat Tuhan itu ada bersama dengan engkau. Saudaraku, paling mudah adalah dalam kita melayani bersama-sama. Karena di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Melayani Tuhan bersama-sama. Ya. Dengarlah apa yang Allah katakan. Dengarlah setiap teguran-teguran. Ya, dengarlah setiap firman Tuhan disampaikan. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Maka penetapan engkau, Tuhan akan memulihkan engkau kembali. Ya. Berharaplah pada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Daud mengerti. Ketika dia ada masalah, ada pergumulan, dia sedang keluar daripada tempat poros kegerakan Tuhan. Masuk dalam kegerakan Tuhan. Dengarkan apa yang Allah mau kerjakan. Amin, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku, janjinya akan tetap naik. Amin. Ya. Saya perlu tegaskan. Janji Tuhan bukanlah turun. Janji Tuhan bukanlah tetap. Janji Tuhan adalah buat hidup saudara, engkau akan tetap naik. Ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Allah belum selesai dengan saudara. Ya, sekalipun kau katakan, Tuhan, kayaknya sudah cukup deh saya melayani Tuhan. Ya, uang saya sudah banyak. Ya, kendaraan saya punya. Ya, saya sudah puas dengan hidup saya. Yang mungkin beberapa orang berpikir, Tuhan, saya sudah cukup melayani Tuhan. Saya mau pensiun. Saya mau cari tempat yang tenang, misalnya ya, di desa. Udah di sana saya menikmati, ya, menikmati pemandangan laut, misalnya gunung dan lain-lain. Udah saya menikmati hidup. Saudaraku, firman Tuhan katakan tidak seperti itu. Firman Tuhan katakan engkau bukan tetap, engkau akan naik. Amin, saudaraku. Tidak ada alasan untuk anak-anak Tuhan pensiun. Ya, saya bersyukur bahwa pekerjaan paling menyenangkan sebenarnya jadi hamba Tuhan, ya. Gitu ya. Karena apa? Tidak ada pensiun. Ya, kalau engkau bekerja, kau punya perusahaan, bersyukurlah engkau tidak akan pensiun juga. Ya, karena apa? Karena janji Tuhan menetapkan engkau akan tetap naik. Amin. Ya, klaim, saudaraku. Allah sudah bicara bahwa Allah mau bangkit. Pagi hari ini, kalau engkau menangkap suara Tuhan, Allah mau engkau dalam posisi poros kegerakan Allah. Ya, bersama-sama dengan anak Tuhan, berkat Tuhan akan dicurahkan. Ya, kalau engkau belum melihat, seperti saya sampaikan tadi, ketika kasih mula-mula itu dicurahkan, walau Tuhan belum menempatkan kita jadi kepala, tetapi janjinya sudah kita dapatkan. Ya, kita sudah dapatkan penyertaan Tuhan, bahwa janji-janji Tuhan itu sebetulnya sudah menyertainya, tetapi disampaikan oleh Tuhan satu persatu. Ya, seperti misalnya ketika seseorang mendapat jadi ahli waris, ya, diwariskan harta dari orang tuanya, saudaraku, ada persyaratan usia. Setelah misalnya dia usia 17 atau 18, baru dia diserahkan total hartanya. Ketika kita lahir baru, ketika kita menyerahkan hidup pada Tuhan, Allah sudah memberikan semuanya, tetapi bertahap, karena kita akan kaget kalau langsung dicurahkan semuanya, ya, mungkin langsung terkejut dan dipanggil Tuhan. Amin, saudaraku. Allah akan menyiapkan secara bertahap untuk setiap anak-anaknya. Saudaraku, dari apa yang disampaikan, saya akan menyimpulkan dengan suatu perenungan, ya. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Pertama, kita harus
melihat diri kita di hadapan Tuhan pagi hari ini, di mana posisi saudara pagi hari ini? Apakah engkau baru mengenal Tuhan? Jika engkau baru dalam Tuhan, janji Tuhan ini berlaku atas engkau. Allah menempatkan engkau menjadi kepala, menjadi pemimpin, menjadi leader. Ya, ini adalah kualitas yang Allah berikan. Ketika engkau ada dalam Tuhan, sebenarnya kualitas ini sudah Allah tanamkan di dalam diri saudara. Engkau berbeda dengan dunia. Kenapa? Karena roh Allah ada dalam engkau. Dan mulai pagi hari ini Allah sedang mengerjakan sesuatu dalam dirimu untuk mengubahkan engkau. Setiap janji-janji ini bisa engkau peroleh. Ya. Saudara, kalau engkau pernah mengecap bagaimana pertolongan Allah dalam pekerjaanmu, ya, dalam keluargamu, dalam studimu, dalam pelayanan, ya, dan seperti sekarang, seperti yang menurun, saudaraku kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Ya, apakah kita setia dengan apa yang Allah katakan? Apakah kita masih berpegang? Dulu saya berjanji, A, B, C, saya akan baca firman Tuhan, saya akan rajin beribadah, ya, saya akan melayani Tuhan, saya akan memuji Tuhan. Tetapi kemudian mungkin kita tinggali, ya. Karena apa? Tuhan katakan engkau tidak setia. Firman Tuhan katakan bahwa aku tidak akan berikan kemuliaanku kepada yang lain. Ya, hati-hati saudaraku, Allah tidak main tawar-tawaran. Allah mau kita menyerahkan dengan sepenuhnya. Ya, jika hal ini terjadi, pada pagi hari ini, saudaraku bertobat seperti yang Daud katakan. Aku akan kembali, aku akan menikmati Allah. Aku mau kembali dalam pusaran kegeraman Tuhan. Yang kedua, ingat menjadi kepala atau pemimpin adalah masalah kualitas. Jabatan, materi, harta, status adalah bonus. Jangan kejar bonusnya. Jangan kejar jabatan. Jangan kejar uangnya. Jangan kejar materi. Ya, kejarlah Tuhan. Maka semuanya itu akan mengejar saudara. Jika kau mengejar bonus-bonusnya, kau mengejar uang, ya, saudaraku, uang akan lari daripada engkau. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak berubah. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan. Amin, saudaraku, ya, carilah Tuhan, ya. Allah menempatkan engkau menjadi kepala. Ikut apa yang Allah katakan. Engkau akan heran bagaimana Allah mencampur tangan dalam hidup saudara. Bagaimana Allah mengerjakan hal-hal besar dalam keluarga saudara. Karena engkau sedang ada dalam poros kegerakan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, memanggil kami ketika kami masih berdosa. Kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa membentuk kami. Engkau setia dengan kelakuan kami. Bahkan ketika kami melakukan banyak kesalahan, Tuhan. Dan kami tidak layak disambutkan anak Engkau. Engkau memeluk kami, Engkau mengangkat kami, Engkau memulihkan kami kembali. Dan mengatakan, aku mengasihi Engkau. Pagi hari ini, saudara, Bapamu yang di surga ada bersama dengan Engkau. Sehingga pagi hari ini dia memeluk Engkau. Janji Tuhan masih berlaku. Dia menetapkan engkau untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi kepala. Allah tidak pernah merancangkan kejahatan, merancangkan untuk engkau mengalami kesulitan-kesulitan, atau membuat engkau masuk dalam kecelakaan. Penetapan Allah dalam hidupmu, engkau sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan orang-orang sekelilingmu akan mengatakan, engkau orang yang diberkati Tuhan. Peganglah posisi ini. Peganglah jabatan ini. Kerjakanlah pekerjaan ini. Engkau akan menjadi orang yang terpandang ketika engkau memandang Tuhan. Biarlah pagi hari ini setiap kami boleh dipulihkan Tuhan. Agar janji Tuhan dapat kami peroleh. Dan kami semua boleh ada dalam poros kegerakan. Terima kasih Bapak. Engkau menentukan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.
Berkati dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya setiap kita kembali ingat bahwa Tuhan menciptakan kita menjadi kepala dan setia akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kami menyambut Bapak Ibu Saudaraku yang baru mungkin pertama kali hadir bergabung bersama dengan kami hari ini. Boleh bangkit berdiri di tempatnya saja. Puji Tuhan, selamat datang, selamat bergabung. Ya, selamat datang pagi hari ini, senang sekali. Silakan duduk kembali. Senang sekali kehadiran Bapak Ibu Saudaraku di tempat ini. Dan ada sedikit beberapa pengumuman. Yayasan Leipzig bekerja sama dengan PKBM Widya Pramana. Hari ini kita akan mulai untuk sosialisasi pembelajaran dan kemudian pendidikan kesetaraan, ya, paket B dan paket C. Kita akan segera mulai. Bersyukur untuk ada beberapa jemaat juga yang sudah bergabung, bahkan juga ada rekan-rekan dari tempat-tempat lain juga yang boleh bergabung hari ini. Bersyukur, terus doakan supaya gereja Tuhan di tempat ini boleh menjadi berkat bagi setiap lingkungan sekitar, bahkan orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudaraku yang mungkin punya kenalan saudara juga yang memerlukan pendidikan kesetaraan paket B dan paket C, boleh menghubungi saya secara pribadi. Dan diinformasikan juga Natal akan diselenggarakan di bulan Desember, pastinya tanggal 26, dan diselenggarakan jam 3 sore, ya, di area Kemari Superstore. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, undangan akan segera diberikan, ya, dalam bentuk flyer, jadi mungkin nanti bisa diberikan kepada kerabat, saudara, keluarga, ya, khususnya yang di Bali, ya, supaya bisa mengisi. Nanti ada juga pendaftaran secara online karena kita mengikuti prokes kesehatan juga. Jadi ada data-data yang dibutuhkan untuk Bapak Ibu mengisi supaya Bapak Ibu Saudaraku bisa mengikuti ibadah Natal tanggal 26 Desember nanti. Dan terus berdoa juga untuk setiap dana yang dibutuhkan. Tempat bersyukur kita sudah memiliki tempat yang cukup besar, ya. Dan kita masih terus berdoa supaya segala sesuatunya Tuhan cukupkan, bahkan juga untuk keamanan. Dan ya, kita berdoa supaya ada terobosan juga terjadi ketika kita boleh merayakan Natal, kita bisa beribadah, ada banyak orang-orang yang boleh dipertobatkan. Baik, itu ada tambahan dari panitia? Oke, silakan. Shalom, saya mewakili panitia. Untuk hari ini ada rapat, jadi buat panitia yang ada di sini nanti bisa kumpul setelah ibadah, setelah makan siang. Dan kita aja, makasih. Oke, kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibagikan oleh hamba-Nya. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk studinya juga. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati banyak orang. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang belum bisa memberikan, kiranya Tuhan yang memberkati lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan memberikan. Jemaat Tuhan yang sudah mempersiapkan persembahannya boleh langsung ditaruh di tempat yang sudah disediakan di depan.
Saudara kita panggil ibadah kita, sehingga kita bangkit berdiri. Kita bersyukur Tuhan memberkati bangsa kita, amin. Ya, semalam hasil Thomas Cup ya, Indonesia menang 3-1 ya, alhamdulillah ya. Saudara, kita setelah kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan berkati bangsa Indonesia. Engkau menghalau bahkan setiap virus-virus dari Indonesia, Bapa, karena matamu tertuju atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, bahwa bangsa kami adalah pusat pergerakan Engkau. Terima kasih ada pertobatan besar Tuhan di Indonesia. Terima kasih Engkau memberikan hikmat bijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin di negeri ini. Terima kasih atas Presiden Pak Jokowi. Hikmat bijaksanaan Engkau menyertai dia. Tuhan menolong orang-orang di sekitarnya, baik wakil presiden, setiap menteri-menteri yang ada, baik penasihat-penasihat presiden Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin daerah Tuhan, mulai dari gubernur dan wali kota, bupati Tuhan, camat, lurah, RW, RT Tuhan, semua Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa kami Tuhan, baik di gunung-gunung, di lembah-lembah, Tuhan, di pulau-pulau, agar terdengar pujian kemuliaan nama-Mu yang kudus Tuhan. Dan ibadah sepanjang hari ini Tuhan, Tuhan berkati di negeri ini. Terima kasih Bapa, berkatilah umat-Mu Tuhan. Firman Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang memilih, Allah yang menetapkan engkau sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Allah menyertai-Mu, Allah melindungi-Mu. Allah menuntun engkau dengan tangan yang kuat. Allah memberkati engkau sehingga apa yang kau kerjakan, Tuhan berkati dan Dia membuatnya berhasil. Allah menempatkan engkau untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jika engkau setia berpegang kepada setiap perintah Tuhan. Berjalanlah dalam kebenaran firman Tuhan dan jadikanlah firman Tuhan menjadi panutan dalam hidupmu. Tuhan berkati-Mu dan Dia akan mengutus malaikatnya untuk berkemah di sekeliling engkau, semata-mata untuk menuntut engkau. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam studimu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Kau. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.